Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal karama wa hadratul jamaah wa sallallahu khair, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi wa ila man assasa hadhihi al-musalla khair syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis nomor 446. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, iqra' alayka wa alayka unzila. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat yang dikenal mempunyai suara yang bagus, khususnya dalam bacaan Al-Quran. Kalau sekarang ya mungkin disebut qori. Maka ada riwayat khusus yang mengambil sanad dalam bacaan Quran itu dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini juga yang pernah bertanya pada Rasulullah tentang masalah isbal. Isbal itu celana yang sampai ke bawah mata kaki. Karena ketika mendengar Rasulullah menyampaikan ma asfala al-ka'bain, apa yang menjulur sampai ke bawah mata kaki, neraka. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, kalau saya gimana? Karena Abdullah bin Mas'ud itu punya, kalau bahasa kita, cacat. Cacat yang di bawah mata kaki ke belakang ini. Kalau orang Jawa tungkak. Nah, apa kalau orang sini? Tungkak ya. Lah, tungkaknya itu mengecil, punya cacat di situ, kalau boleh dibilang cacat, punya kekurangan di situ. Yang itu kalau dilihat orang dari belakang, beliau malu. Lah, makanya beliau itu kalau pakai baju selalu sampai ke bawah untuk nutupi kekurangan di apa, tungkak itu tadi. Bahasa Jakartanya apa tungkak? Tumit. Nah, itulah pokoknya. Lah, kemudian Rasulullah menjawab kalau alasannya seperti itu, ya enggak. Terus yang tanya juga Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya ya Rasul, Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dalam deskripsi gambaran hadis orangnya kurus. Sampai ya tadi itu tumitnya
tungkak belakangnya itu kurus kecil. Lah nanya ke begitu, kalau gitu gimana ya Rasulullah, serapopo. Lah yang sampai divonis neraka itu kan lil khuyala, karena nyombong. Karena di zaman itu untuk nyiriin orang kaya sama orang miskin itu gampang dilihat dari pakaiannya. Kalau orang kaya itu pakai gamisnya, pakai jubahnya itu sampai nglengsreh. Nglengsreh kalau kayak nganten perempuan yang bajunya panjang. Nah, itu tanda orang kaya. Lah kalau orang kismin itu dulu pakai celana segini nih. Nah, kismin, cingkrang. Lah dulu Rasulullah untuk membela masyarakat atau sahabat yang kismin, beliau sampai bilang, orang yang memanjangkan celananya, bajunya sampai nglengsreh di bawah mata kaki, neraka. Tapi nerakanya itu karena lil khuyala, karena menyombongkan diri. Lah kalau sekarang dibalik, yang celana cingkrang yang sombong gimana? Nah iya, alasannya itu ilat hukumnya itu bukan masalah cingkrang dan tidak cingkrang, tapi sombong dan tidak sombong. Nah termasuk Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang pernah mempertanyakan tentang celana cingkrang itu. Qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra' alayyal Qur'an. Ini Rasulullah ngomong pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, bacalah Quran untukku. Dan memang dalam riwayat yang lain Rasulullah itu kalau badan terasa capek, obat capeknya ya manggil Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran. Nah, obat capeknya Rasulullah baca Quran. Kalau kita ya apa? Ngopi sambil ngerokok, sambil nyelonjor gitu ya. Dan goreng ya, sambil ngemil. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terasa capek, beliau manggil Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran. Qultu ya Rasulullah, Iqra' alaika wa alaika unzila. Ya Rasul, apa iya saya disuruh membaca Quran di hadapan engkau, padahal Quran ini kan turun kepada engkau ya Rasul? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah pada Abdullah bin Mas'ud, ini sesungguhnya aku uhibbu, sangat suka, seneng, an asma'ahu min ghairi, untuk mendengar bacaan Quran dari orang lain. Jadi senangnya Rasulullah mohon pada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran, dan Rasulullah sangat senang mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka dianjurkan membaca Quran, terutama yang suara-suara bagus, suara-suara enak, untuk diperdengarkan. Karena itu memang yang diminta Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Lah sekarang kalau pengen dengar suara enak ya gampang, tinggal nyetel murotal, HP dinyalain, mau denger suaranya siapa juga bisa. Makanya di masjid-masjid yo sekarang yo rata-rata ya HP, bukan orang ya. Nanti khawatirnya yang masuk surga HP-nya ya. Ya sampai takbiran aja pernah saya lihat ya bukan orang. Orangnya malah pada tidur celentang, yang takbiran HP-nya. HP dicolok ke apa itu? Ampli. Begitu saya lihat orangnya pada celentang tidur, yang takbiran HP-nya. Ntar khawatirnya lama-lama ziarah kubur ke makam orang tuanya. Bawa HP 2, yang satu buat nyetel Yasin, yang satu buat main game. Begitu udah Yasin wa ilaihi turja'un, gamenya udahan langsung udah ya mak, pulang ya mak. Kan udah sama denger bacaan Yasin mak. Ya tentu beda pak. Kita itu sama-sama dengerin lagunya Rhoma Irama, umpama yang pecinta Rhoma Irama. Lah terus seharian umpama kita hajat dengerin lagu Rhoma Irama, terus sama Rhoma Irama datang langsung cuma nyanyi selagu.
Kira-kira lebih puas yang mana? Yang selaku ya. Walaupun mungkin suaranya udah gak sebagus yang di kaset. Mungkin sekarang karena udah sepuh, mungkin suaranya gak bagus. Tapi karena orangnya langsung, ya tentu lebih istimewa daripada rekamannya. Ya sama kayak tadi orang ziarah, dibawain HP, disetelin Moratal Asudais. Wah, nah kalau datengin Asudais ongkosnya berapa ya? Nah iya. Apalagi dengerin mu'amar baca Quran cuman berapa ayat aja ongkosnya berapa. Nah, tapi kan beda tentunya. Nah sekarang mulai banyak, ya hampir semua malah ya, mau maghrib mau subuh yang ngaji ya HP, kecuali syiar Islam lah kayaknya ya. Kalau syiar Islam masih orang kayaknya. Asli orang. Asli orang, bukan bajakan, bukan KW. Lah Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang sering diminta oleh Rasulullah untuk membaca Quran karena Rasulullah sangat senang dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Fa qara'tu alaihi surat An-Nisa hatta jitu ila hadhil ayah. Saat itu yang saya baca adalah surah An-Nisa. Sampai ke bacaan ayat 41 yang bunyi ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Berarti yang dibaca kalau dari awal Al-Baqarah ya lama, mungkin surah An-Nisa. Surah An-Nisa yang dibaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat 1 sampai ayat 41. Ini juga bisa diambil pelajaran bahwa kalau istilah santri itu namanya sorogan. Sorogan itu santri yang baca, kiai yang dengerin. Kalau istilah pesantren di Jawa itu sorogan. Kalau nggak tahu kalau di tempat lain apa namanya. Nah ini bisa jadi Abdullah bin Mas'ud itu sorogan. Beliau yang baca, kemudian Rasulullah yang dengerin. Siapa tahu ada salah, siapa tahu ada yang kurang, kemudian Rasulullah biar bisa membetulkan. Nah begitupun ya kita, para santri, murid-murid, biar ngetes bacaan kita itu bener apa enggak, ya sekali-kali kita baca guru yang dengerin. Nah kalau dulu di istilah pesantren di Jawa itu namanya sorogan. Ngaji kitab ya begitu, ngaji Quran ya begitu. Jadi muridnya yang baca, gurunya tinggal dengerin, nanti kalau ada salah, ada yang keliru, ditegur. Nah, ini termasuk dalam pelajarannya seperti itu. Jadi tidak dibenarkan orang belajar Quran itu otodidak. Dibaca sendiri, dipelajari sendiri, diotak-atik sendiri tanpa adanya guru. Sampai pernah kita dengar orang yang belajar tanpa guru, gurunya. Nah, lah kalau apakah nggak boleh belajar sama Google? Boleh Pak. Cuma kalau kita salah, Google kan nggak bisa negur. Tapi kalau guru, ketika bacaan kita salah, lah guru kan negur. Lah kalau Google mungkin bisa lebih bagus bacaannya. Kita bisa niru bacaan siapa yang ada di situ. Cuma yaitu tadi kelemahannya, kalau bacaan kita salah, Google-nya nggak bisa negur. Nah, kalau orang langsung, guru langsung, ustadz, kiai, nah kalau bacaan kita salah, ada yang negur. Nah mungkin pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini salah satunya itu sorogan istilahnya. Tidak tahu kalau istilah Jakarta apa nyebutnya. Abdullah bin Mas'ud diperdengarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala hasbukal an. Ketika Abdullah bin Mas'ud baca nyampe ayat 41 yang bunyi ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kemudian Rasulullah bilang hasbukal an, dah cukup sampai di sini saja. Faltafatu ilaihi. Kemudian ini kan cerita Abdullah bin Mas'ud. Ketika saya baca sampai bacaan itu dan saya tengok ke wajah Rasulullah, saya lihat wajah Rasulullah, fa idzan ainahu tadrifani.
Saya lihat kedua mata Rasulullah berkaca-kaca, mengalirkan, mencucurkan air mata. Menangis karena mendengar bacaan ayat Quran. Lah kalau kita dengar baca ayat apa ya nggak mempan, nggak mudeng ya. Ayat nangis, ayat azab ya santai aja, ayat bahagia ya santai aja, wong blas nggak mudeng. Apa yang dibaca pokoknya kalau bacaannya cocok Allah ya wis bola pokoknya wis kayak orang-orang baca begitu ikut gitu. Lah kalau para pendahulu terutama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke ayat-ayat yang seperti itu yo menjiwai, bahkan kan disunnahkan untuk berzikir, berdoa ketika nyampe ayat-ayat tertentu. Misalnya karena Al-Fatihah itu mengandung doa, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita disunahkan untuk membaca amin. Sama dengan yang di akhir Al-Baqarah yang biasa dibaca kalau tahlil, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sunnahnya baik yang membaca maupun yang mendengar untuk kita membaca amin karena ini doa. Lah ayat-ayat lain yang mengandung doa, lah baik yang membaca maupun yang mendengar sunnahnya juga sama membaca amin. Cuman kan kadang kita nggak ngeh ini doa apa bukan. Lah yang sering kita baca ya Al-Fatihah sama akhir Al-Baqarah itu tadi. Minimal ya ketika tahlilan ya. Ketika baca wansurna 'alal qaumil kafirin, ya langsung amin sebelum membaca lanjutannya. Karena ini untuk tadi itu mentadabburi Quran, walaupun kita nggak paham-paham banget, wes pokoknya ikut apa yang guru-guru kita bilang. Kalau sampai ayat-ayat doa, ya kita ikut doa. Lah untuk mengaminkan atau mensetujui doa itu ya kita membaca amin. Kadang malah kalau habis Al-Fatihah ada yang menambahi Rabbi ghfirli, gimana lanjutannya? Wali walidayya amin. Itu kalau di dalam sholat. Ini saya baca keterangan dari kitab lain ya, bukan kitab ini. Kalau di dalam sholat menambahkan Rabbi ghfirli dan seterusnya, itu hanya dianjurkan bagi yang membaca Fatihah. Lah makmum yang mendengar cukup langsung waladdallin amin, kecuali bacaan kita sendiri. Nah setelah imam membaca Fatihah, kan ganti kita yang baca. Atau bapak-bapak biasanya bacanya bareng sama imam. Gantian apa bareng? Ya. Imam dulu ya. Kalau terawih tetap gantian apa bareng? Oh bareng ya. Enggak, biasanya yang sehari-hari kita lakukan. Kadang kalau terawih kan, apalagi yang imamnya masih muda-muda ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Amin aja tergantung lagunya waladdallin ya. Kalau waladdallin amin. Tapi kalau kayak gitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malah dipotong minnya doang ini. Lah, membaca Al-Fatihah itu boleh bareng, boleh setelah imam baca. Bahkan kalau dalam mazhab lain enggak baca. Karena mendengarkan bacaan imam itu udah sama dengan membaca. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap diperintahkan untuk baca. Mau bareng imam boleh. Kalau sholat harian gini kan alon-alon ya santai, keuber lah kita baca Fatihah. Tapi kalau tarawih kan kayaknya nggak keuber ya. Apalagi yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim Yasin.
Allahu Akbar. Entar rakaat kedua alif lam mim Allahu Akbar. Wah, enak kali ya. Sekali-kali dipraktekin di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Qaf, shad. Kan ada yang sehuruf. Seperti itu, ada yang 2 huruf. Yasin 2 huruf, Hamim 2 huruf. Ada yang 3 huruf, alif lam mim. Ada yang 4 huruf, alif lam mim ra, alif lam mim shad. Ada yang 5 huruf, kaf ha ya ain shad. Kalau dulu zaman di pesantren emang sering. Asal kiainya enggak ada, yang imami senior, Kang, biasa Kang, kilat khusus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Di masjid sholat isya belum kelar, di asrama udah kelar. Makanya kalau kiai nggak ada seneng. Wah, ini kiai nggak ada. Kalau kiai ada, imam tarawihnya lama. Lah, kalau membaca Rabbi firli itu tadi dianjurkan hanya bagi yang membaca Fatihah. Kalau di dalam sholat, kalau di luar sholat mah terserah. Kalau di dalam sholat kita yang baca, apakah sebagai imam, ketika sebagai makmum, ya ketika selesai imam baca surat kan biasanya bapak baca. Lah ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Lah ini kan dalam rangka mentadabburi bacaan Quran. Kalau Rasulullah sampai bisa nangis, ya kita cukup ikut-ikutan aja dah. Misalnya kalau kita baca surah At-Tin, di penghujung kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik yang membaca maupun yang mendengar dianjurkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada juga yang baca barakallah. Kalau itu malah saya belum tahu itu. Enggak tahu kalau di ayat yang lain ya. Kalau di ayat At-Tin, wa wattini waz-zaituni wa turis sinina wa hadzal baladil amin, di penghujung ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, yang saya jumpai dalam kitab Nihayatuz Zain yang kita ngaji di Gang 2 tulisan Imam Nawawi, itu yang diajarkan oleh beliau, yang saya yakin beliau orang alim alama, mengajarkan ketika selesai At-Tin bacanya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya nggak tahu kalau di kitab lain ada bacaan lain, saya nggak tahu. Barakallah gitu ya. Bisa saat ini. Oh ya, wallahu alam. Ya mungkin ketemu di kitab lain, saya belum tahu. Atau yang ketika membaca ketika subuh Jumat, biasanya kan baca hal ataka haditsul ghasyiyah, atau ketika Jumatan ya. Nah, itu di penghujung ayat yang inna alaina kok lupa mas. Rabbi hasibni hisabai yasira. Doa yang dibaca itu. Ya, itu kan masalah hisab. Lah kita berdoa pada Allah agar hisab kita nanti dimudahkan oleh Allah. Karena kita ini akan menghadapi hisab tergantung apa yang dititipkan oleh Allah pada kita. Dalam penghujung surah Alhaakumut Takasur itu kan ada ayat bunyinya fa amma summa latus alunna yauma idzin anin naim, bahwa semua yang dinikmatkan oleh Allah kepada kita atau nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya akan ditanya. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba nanti di hari kiamat gak akan bergeser sehingga ditanya 4 perkara. Jadi ada 4 hal di antara yang ditanyakan oleh Allah kepada kita. Pertama, umur kita habiskan untuk apa? Kalau kita ini rata-rata biasanya kecil itu ngaji rajin, tekun, begitu memasuki usia SMP, SMA
mulai buyar. Nanti udah usia 40 balik lagi. Biasanya umumnya kan gitu ya. Makanya kadang kalau ada anak ngaji kok SMP kelas 3, SMA kelas 1 masih mau ngaji. Wah, calon anak hebat. Umumnya, ini yang di Jakarta yang saya alami bertahun-tahun ngajar anak-anak TPA. Asal udah masuk SMP, kelas 1, kelas 2, itu udah mulai minggir. Nggak tahu kalau di daerah sini. Udah mulai minggir. Ntar ketika di usia udah 35, udah mulai balik lagi. 35, 40, apalagi mendekati pensiun, udah mulai balik lagi tuh. Balik lagi ke musola, ke masjid. Sadar lagi ya. Lah iya, pokoknya usia emas itu malah menjauh. Rata-rata menjauh. Pokoknya usia 15, rata-rata itu udah mulai minggir. Makanya kalau usia-usia begitu kok masih tongkrongannya di masjid, wah udah bagus aja. Nah, usia 35, 40 itu mulai pelipir-pelipir lagi dah. Apalagi udah 60 lah, udah mau kemana lagi kalau udah usia segitu. Udah tinggal lempeng aja ke depan. Nengok ya lihat apa. Lah habis itu masa muda. Yo, masa muda ditanya buat apa? Sekarang masih muda semua lah ya. Ya walaupun 70 kan masih muda daripada 75. Nah, iya, tahun sekarang masih muda daripada tahun depan, ya kan? Masih muda-muda apalagi kan. Oh, tamrin ngelongok. Enggak, maksudnya stylenya juga anak muda kan, pakai kaos agak sentrit, agak jangkis gitu. Muda ditanya, kalau masa tua enggak ditanya. Kalau masa tua itu udah mau kemana lagi sih? Lah makanya tadi di awal saya katakan biasanya saat usia muda itu menjauh dari Allah. Nanti udah masa tua balik. Maka yang ditanya usia muda. Kemudian yang ketiga pertanyaannya tentang ilmu. Ilmu digunakan untuk apa? Yang keempat harta, duit. Kalau duit pertanyaannya dua, dari mana kemana? Yang lain ilmu nggak pernah ditanya kamu ngaji dari siapa, enggak. Tapi ditanya ilmu gunakan untuk apa. Tapi kalau duit, dua, dari mana kemana. Ini kemungkinannya 4. Dapatnya halal, makanya bener. Nah ini insya Allah hisapnya lempeng. Ada yang dapatnya halal, tapi makanya nggak bener. Yo kerja beneran, dagang beneran, begitu dapat duit masang slot. Ini korbannya banyak banget ini. Wah ya Allah, pada nggak kapok heran ya. Udah banyak contohnya yang nyungsep masih ada. Padahal dia gajian beneran. Ini baru seminggu yang lalu. Adik saya itu kan ada kerjaan di satu tempat. Ada salah satu karyawannya itu pernah duit belum nyampe rumah, Pak. Baru terima gaji. Nah, terima gajinya kan cash. Loh itu langsung teman sebelahnya ini duit masuk langsung disuruh deposito apa namanya. Hari itu juga ludes. Ya Allah, padahal punya anak kecil-kecil. Lah ada yang kemungkinan ketiga, dapatnya nggak bener, tapi makainya bener. Korupsi 300 T gitu ya. 6,5 tahun. 6,5 tahun. Lah, umpama untuk penyucian dosanya, masjid disumbang, ayo. Gereja disumbang. Pokoknya 5 agama apa 6 yang di Indonesia disumbang semua. Siapa tahu kalau kiai lolos ngedoain pendeta manjur. Ya, 300 T masih banyak kok sisanya. Lah itu kan kayaknya makainya kayaknya bener walaupun dapatnya nggak bener. Itu kadang ada yang nanya, "Loh, kayak gitu gimana, Pak? Duit habis nyopet buat nyumbang ke musola. Habis menang slot." Menang slot, biasanya kalau pertama kan menang katanya yo. Oh, begitu menang, wah langsung musola butuh apa? AC rusak, beli. Habis menang kok. Itu ibarat nyuci baju tapi pakai air kotor, bukannya tambah bersih malah tambah kotor. Itu duit yang umpama dia kerja ada yang beneran, kemudian ada yang itu kok dicampur jadi satu. Itu kalau dalam kaidah fikih idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau ada barang halal
campur dengan barang haram jadi satu, blek, udah nggak bisa dipisah-pisahin lagi, maka semuanya, dua-duanya berubah menjadi haram. Lah kalau yang halal lebih banyak, haramnya dikit, sama saja Pak. Contohnya umpama, ini kan minuman halal nih Pak. Jumlahnya kalau dihitung berapa mililiter kalau segini nih? 240 ya? 240 kan? Ya. Ini 240 mililiter halal Pak. Lah dikasih 2 tetes saja racun tikus, masih berani minum? Ora wani. Berani Asep. Lah kalau dia mah lain Pak, ilmunya lain. Yang halal 240 mililiter. Yang haram kalau cuma 2 tetes kira-kira berapa mili? Enggak sampai 10 mili ya? Enggak nyampe. Jumlahnya sedikit, tapi kalau udah nyatu jadi satu, nggak bisa dipisah-pisahin dua-duanya. Jadi racun. Sama harta kita yang halal, kerja halal, bisnis halal, tapi kita punya sampingan tadi, masang slot. Begitu menang, rekeningnya jadi satu. Kalau pagi ya buat ngasih uang belanja istri, anak berangkat sekolah ya itu dicampur jadi satu. Maka yang masuk ke anak, ke istri itu semuanya sama hukumnya, haram. Itu yang sering kalau pengajian mak-mak, karena ini mertua saya itu kebetulan dagang sayur. Itu saya pernah merhatiin perilaku mak-mak ketika belanja Pak. Ketika bawang apa cabai gitu ya, beli umpama seperempat atau setengah kilo, udah ditaker, udah ditimbang itu. Lah kata mak-mak, Pak tambahin ya. Lah yang jualan belum bilang iya, dia udah ngambil. Seret, langsung dimasukin ke ini. Nah, lah ketika saya menyampaikan ini, ibu-ibu pada ketawa. Berarti kalau ketawa itu mereka merasa. Loh, ketika ada sesuatu kok ketawa, itu biasanya merasa Pak, kok saya banget ya. Lah, ini yang beli tadi kan umpama setengah kilo kan halal nih Pak, wong beli. Ditimbang ya dengan cara yang benar. Kalau nggak benar berarti kan penjualnya yang salah. Umpama ditimbang harus benar. Lah yang ngambil ini paling kan cuma berapa? Lah iya berapa biji kan ya kalau cabai atau bawang tadi. Kemudian diambil, disatukan, blok. Abangnya kalau mungkin pas itu cabai murah, yang jualan tuh diem aja Pak. Tapi kalau pas lagi mahal, lah iya kalau cabai lagi mahal yang katanya jualannya jadi hitungin. Lah kemudian Pak sing ngambil buat langsung plastiknya dibuntel, langsung pergi. Kata abangnya, ya Allah, itu ibu-ibu pakai jilbab rapi kok nyopet. Nyopetnya tadi loh. Lah ini yang setengah kilo halalan thayyiban wong dia beli. Lah yang tadi ini namanya apa? Nyopet apa ngutil? Ngutil namanya ya. Iya. Ini yang ngutil hanya cuma beberapa. Ini semua karena udah nyampur jadi satu di rumah, disambel, dimakan rame-rame, semuanya menjadi haram. Idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau ada dua benda, satu halal, satu haram nyatu, maka dua-duanya menjadi haram. Perilaku hati-hati. Cuman biasa pelakunya kalau masalah ini kan mama. Lah kalau bapak-bapak yang tadi yang kerjanya halal, dagangnya halal, tapi kadang nyambi pasang slot tadi loh. Lah kalau dulu kan togel ya. Kalau togel dulu pernah lihat saya. Kalau slot karena di HP belum pernah tahu saya, modelnya kayak apa belum pernah tahu. Kemudian jadi satu ya, wes haram. Itu haram hukmi, haram secara hukum. Kalau secara zati halal, tadi cabai ya halal kan, cabai aslinya kan halal. Tapi hukumnya halal. Kalau zatiyah halal berat Pak. Zatiyah halal itu berat. Karena misalnya lah kayak teh, makanan nih, makanan yang kita makan. Ini bahannya dari mana? Terus ngolahnya gimana? Kayaknya kita nggak tahu. Ini namanya zatiyah. Zatiyahnya untuk halal itu berat. Makanya kita berhusnudzon bahwa makanan yang kita makan asal kita beli dengan duit kita yang halal, wis hukumnya halal.
Tapi kalau dzatiyah ngecek kehalalannya, waduh, nggak jadi makan kita, Pak. Lah umpama kita makan ayam, ini nyembelihnya caranya halal apa bener? Oh enggak, wong saya pernah lihat, ya moga-moga saya yang salah lihat. Mungkin bapak-bapak yang pernah lihat orang motong ayam, yang ayam itu kan sendirian, Pak ya. Itu kan cuma begini kan, ini pala ke atas, badan ke bawah, pakai cutter, set, langsung dimasukin ke yang kayak trim itu, yang buat nyabutin bulu. Apa namanya? Bulu ya. Ya pokoknya itulah, apa namanya? Broiler. Nah, itu ketika saya melihat, bayangan saya, kalau ayam itu mati karena disembelih dan dua uratnya ini putus, halal tuh ayam. Tapi kalau ini dinya nggak putus, kemudian dicemplungin ke situ mati, matinya karena masuk ke mesin itu, apa namanya? Broiler. Nah, berarti kan bangke itu. Lah ayam negeri, namanya ayam negeri ya. Di kampung saya itu dulu orang ternak banyak. Itu kan ayam jantungan. Denger sound system suara gede aja kaget mati kok. Lah di kampung saya itu dulu zaman saya sekolah itu orang ternak ayam begitu tuh banyak di pinggir-pinggir kali, sepanjang pinggir kali itu karena buang kotoran langsung ke kali. Wih, ada geledek dier mati. Jantungan kebanyakan makan obat. Lah kalau ayam kampung biar digebuk juga anteng aja kuat. Ya kalau orang kebanyakan obat ya begitu jantungan. Lah ini kan kalau secara dzatiyah halal, wah berat Pak. Wong ayam yang kita makan asal beli pokoknya yakin duit kita halal, ayam itu halal, ayam itu kan halal. Kita makan halal. Cuman secara dzatiyah tadi proses nyembelihnya kayak begitu. Tapi ya ada Pak, saya pernah dengar cerita tapi ada orang yang sangat hati-hati ketika makan ayam daging yang sembelihan, dia harus lihat sendiri. Sehingga kadang kalau beli ayam, itu ya beli kemudian dipotong, dia ngeliatin. Lah iya kalau belinya utuh Pak, cuman beli ceker sama pala. Lah kok minta disembelihin ya diketok sama yang jualan ya. Lah iya kalau belinya utuh, Bang beli yang itu tolong dong disembelihin. Ya iya, lah kalau Bang sembelihin dong, mau beli apa? Ceker sama pala, ya. Lah iya. Hah? Nah, kalau kepala putus itu saya pernah alami. Gara-gara motong ayam jago malam takbir nggak mati-mati. Yang lain kan udah dimasukin ke air panas itu, nggak mati-mati, masih begini aja nih. Kemudian sama adik saya itu dites Pak, dikasih beras. Yuk lolos di sini, celok. Dikasih air, celok. Tapi kok nggak mati-mati. Kemudian itu pernah kejadian saya masih SMA kalau nggak salah. Sampai akhirnya dibahas di Baksul Masail. Di kampung saya itu ada budaya Pak, santri sono, santri sini, rembukan masalah karena ini saya tanyakan ke beberapa guru saya Pak. Pertama saya tanya ke salah satu guru, dia bilang itu namanya masih hayatul mustaqirroh, silahkan sembelih lagi. Kemudian karena saya belum puas, nanya ke kiai yang satu, wah itu hukumnya udah bangkai, buang. Waduh, dua orang yang saya tanya jawabannya beda. Ini satu lagi sebagai penentu. Kalau satu lagi kiai ini saya tanya buang, saya buang. Tapi kalau suruh nyembelih, sembelih. Begitu saya tanya harap-harap cemas, kalau hati saya harapannya suruh nyembelih lagi, sayang Pak. Ayam jago gede. Dulu saat itu ayam masih harganya sekitar 10.000, 15.000, ini udah 35.000. Ya kalau sekarang 200.000 kali ya. Kiai yang ketiga jawabannya, saya sambil naik sepeda ontel deg-degan. Wah kalau suruh buang sayang. Tapi kalau dibilang haram, ya wes apa lagi. Akhirnya kata kiai yang kedua, itu masih hayatul mustaqirroh, udah sembelih lagi aja. Akhirnya karena itu takut gak mati-mati, saya pisahin pala sama badan. Kalau masih hidup berarti ini punya ilmu rawa rontek. Ya kan kayak jaka sembung kan. Begitu deal, ya sampai bes. Saya tungguin, kelepok, mati. Ternyata nggak punya ilmu rawa rontek. Tapi memang
Kemudian setelah itu ya saya baca menyembelih sampai putus itu termasuk tindakan yang berlebihan. Nggak boleh aslinya. Teman kan karena saya masih. Enggak ada kejadian Pak. Ya, Sunat itu kan pembela. apa itu? Ini Ayah. kalau dia sunat bela sampai putus itu. Oh, gitu. Kagetnya. Lah kalau itu memang pernah saya alami. Tapi ya memang tadi aslinya itu melanggar hukum penyembelihan. Cuman kan karena ya saya ada sebabnya itu, nggak mati-mati. Lah, begini loh. Ini kan tadi bahasan halal haram hayatul mustaqirrah ya. Nah, ketika untuk halal zati memang kita berat, Pak. Ya kita berhusnudzon. Sampai saya pernah nanya ke seorang kiai, kita yang hidup di zaman sekarang ada nggak orang yang kira-kira makanan yang dimakan itu halal 100%? Ya itu bilang apa? Nggak ada. Orang kalau pengen halal 100%, ntar kalau ada hujan keluar, kemudian langsung maaf. Nah itu air hujan yang langsung jatuh ke mulut itu asli halal. Kalau jatuh ke genteng belum tentu. Siapa tahu ada tai kucing. Lah iya bangkai tikus. Nggak tentu. Kita tadongin pakai gayung. Lah gayung ini bahannya apa? Nah ya kan ini yang di plastik, ini plastiknya bahannya apa? Siapa tahu ini daur ulang yang dulu udah pernah kena bangkai kambing, bangkai. Nah iya ya. Lah makanya kita berhusnudzon yang kita makan ini makanan yang secara hukmiyah, secara hukumnya halal. Kalau zatiyahnya secara bendanya, kalau benda olahan wis abot. Ya sampai kiai itu tadi bilang, coba pakaian yang kita pakai aja. Ini bahannya dari mana? Prosesnya bagaimana? Apakah itu ada benda najis apa enggak? Kita enggak tahu. Karpet yang kita pakai buat sholat, ini bahannya dari apa? Apakah kira-kira ketika memproses itu ada benda najis apa enggak? Yo enggak tahu. Makanya kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa asal kita beli secara hukumnya halal. Tapi kalau untuk zatiyah itu hanya fisik bendanya itu, Pak. Untuk halal 100% abot. Makan daging yang kita makan. Ya kalau kurban nyembelihnya kita tahu, yang nyembelih siapa kan kita tahu. Tapi kalau yang daging di apa itu yang udah dikalengin loh. Nah, itu kan produk kadang rata-rata dari Australia, dari. Lah penyembelihannya gimana kan wallahu a'lam. Kornet. Saya pernah nonton video, Pak. Wallahu a'lam itu bener apa enggak? Ya moga-moga enggak bener. Sapi hidup dimasukin ke alat, keluar udah jadi kalengan. Lah iya itu kan cara penyembelihan yang dalam Islam enggak boleh. Lah iya pokoknya produknya sosis, kornet, macam-macam yang dari daging. Yang produk dari luar negeri karena semua itu mesin, keluarnya udah itu. Lah sembelihan kayak begitu kan ya wallahu a'lam. Lah maka secara zatiyah kita nggak bisa. Tapi kalau secara hukmiyah, hukum asal kita beli pakai duit kita halal, terus benda ini kita yakini halal, dalam hukum dihukumi halal ya wis. Tapi secara terperinci wallahu a'lam kita nggak tahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa Astaghfirullahaladzim Qal ma'budi ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Rabbi walillahil hamd.